menggabungkan unsur ilmiah dan spiritual. Di sebuah alam yang tak dapat dijangkau oleh indera manusia, seorang ilmuwan muda bernama Aidan merenungkan pertanyaan yang telah menghantuinya sejak kecil. Apakah ruang dan waktu benar-benar mutlak? Ataukah ada sesuatu di luar batas pemahaman manusia? Suatu malam, saat ia menatap hamparan bintang di langit, tiba-tiba cahaya terang menyelimutinya. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya berada di sebuah dimensi asing, di mana cahaya berputar mengelilinginya seperti galaksi yang menari di angkasa. Seorang pria tua berjubah putih muncul dari cahaya itu, menatapnya dengan penuh kebijaksanaan. "Selamat datang, Aidan," kata pria itu. "Aku adalah penjaga ruang dan waktu. Aku tahu pertanyaan yang bersemayam dalam benakmu. Kini saatnya kau melihat ke kebenaran yang lebih luas." Dengan satu gerakan tangan sang penjaga, sebuah gambaran besar terbentang di hadapan mereka. Awal mula penciptaan alam semesta. Aidan menyaksikan bagaimana ketiadaan berubah menjadi ledakan besar. Big Bang menciptakan ruang, waktu, dan materi dalam satu momen tunggal. "Lihatlah, Aidan," ujar sang penjaga. "Ruang dan waktu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Mereka terjalin dalam satu kesatuan, bergantung pada materi dan energi yang mengisi alam semesta." Aidan mengangguk, mengingat teori relativitas yang pernah ia pelajari. "Jadi, ruang dan waktu itu fleksibel? Mereka bisa berubah?" "Benar," jawab sang penjaga. "Semakin besar gravitasi, semakin lambat waktu berjalan. Semakin cepat seseorang bergerak, semakin berbeda persepsi waktunya dibandingkan dengan yang diam." Tiba-tiba, sebuah pemandangan luar biasa muncul di hadapan Aidan. Ia melihat seorang manusia mulia, Nabi Muhammad, yang naik ke langit dalam perjalanan Isra Miraj. "Apakah ini nyata?" tanyanya dengan mata terbelalak. Sang penjaga tersenyum. "Perjalanan Isra Miraj bukan sekadar perjalanan fisik biasa. Ini adalah bukti bahwa ada dimensi di luar ruang dan waktu yang manusia pahami. Nabi Muhammad menembus batas yang tak terjangkau sains modern. Dalam sekejap, beliau mencapai Sidratul Muntaha, tempat yang bahkan malaikat Jibril tidak bisa melampaui." Aidan melihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu para nabi terdahulu, menyaksikan keajaiban langit, hingga menerima perintah syalat langsung dari Allah. Ia merasakan betapa kecilnya ilmu manusia dibandingkan kebesaran alam semesta. Saat cahaya mulai redup, sang penjaga berkata, "Waktumu di sini telah habis. Kembalilah ke duniamu, Aidan. Gunakan pengetahuan ini untuk mencari kebenaran yang lebih dalam." Dalam sekejap, Aidan kembali duduk di bawah langit malam yang sama. Namun, kini ia melihat bintang-bintang dengan cara berbeda. Ia menyadari bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan dua jalan yang mengarah pada satu kebenaran. Bahwa alam semesta ini adalah bukti kebesaran Allah, dan perjalanan Nabi Muhammad adalah salah satu tanda keagungannya yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Setelah kembali ke dunia nyata, Aidan duduk di bawah langit yang masih dipenuhi bintang. Namun malam itu, langit terasa berbeda baginya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih dalam, yang menghubungkan setiap bintang dan galaksi. Ia menatap ke langit dengan perasaan yang campur aduk, antara kekaguman dan rasa ingin tahu yang tak terpadamkan. Pikirannya terus melayang pada pertemuannya dengan penjaga ruang dan waktu, yang awalnya hanya ia pelajari sebagai teori dalam buku teks fisika, kini terasa begitu nyata. Ia bisa merasakan betapa besar dan kompleksnya alam semesta ini, bagaimana setiap partikel materi dan energi berperan dalam menciptakan ruang dan waktu. Tapi, ada satu hal yang lebih mendalam yang kini menggelayuti pikirannya tentang perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu? Aidan bergumam pada dirinya sendiri. Ia teringat dengan jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan luar biasa, melewati langit, bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya, dan akhirnya sampai di Sidratul Muntaha, tempat yang bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu melewatinya. Aidan merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keajaiban fisik.
Perjalanan itu seperti sebuah bukti bahwa ada dimensi di luar pemahaman manusia, dimensi yang tak terikat oleh ruang dan waktu. Aidan tahu, meskipun dia telah mempelajari banyak hal tentang relativitas, gravitasi, dan ruang waktu, ada satu hal yang tak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Ada aspek spiritual yang lebih dalam, yang hanya bisa dipahami oleh hati yang terbuka. Ternyata, ada lebih banyak yang harus aku pelajari, bukan hanya dengan akal, tetapi dengan hati, pikirnya. Keesokan harinya, Aidan pergi ke perpustakaan universitas untuk mencari lebih banyak informasi tentang perjalanan spiritual dalam berbagai tradisi agama. Ia membaca tentang misteri perjalanan spiritual para nabi, pengalaman mistis orang-orang suci, dan bagaimana banyak dari mereka menggambarkan perasaan yang sama, sebuah perjalanan melewati dimensi lain, di luar batas ruang dan waktu. Namun, meskipun Aidan semakin mendalam mempelajari berbagai ajaran agama, ia merasa ada yang kurang. Buku-buku itu mengajarkan banyak hal, tapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan pengalaman luar biasa yang ia alami bersama penjaga ruang dan waktu. Suatu malam, saat ia berjalan sendirian di taman kampus, Aidan merenung. Ia merasa kebingungan, tapi juga menemukan kedamaian yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Ia memutuskan untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Islam, karena ia merasa bahwa perjalanan Isra Miraj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah jawaban atas pertanyaannya. Perjalanan itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan yang melampaui dimensi duniawi. Aidan mulai rajin membaca Al-Quran dan hadits-hadits yang membahas tentang keajaiban alam semesta, ciptaan Tuhan, dan kehidupan setelah mati. Ia mulai melihat hubungan antara pengetahuan ilmiah yang ia pelajari dengan ajaran-ajaran dalam Islam. Misalnya tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan, sesuatu yang serupa dengan konsep Big Bang yang ia pelajari dalam fisika, atau tentang bagaimana ruang dan waktu bisa berubah, yang ternyata sejalan dengan konsep relativitas yang dijelaskan oleh teori fisika Einstein. Aidan merasa seolah-olah ada sebuah pencerahan yang terjadi dalam dirinya. Ia kini memahami bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas tidaklah terpisah, melainkan saling melengkapi. Sains memberikan penjelasan tentang bagaimana alam semesta ini berjalan, sementara agama memberikan pemahaman lebih dalam tentang makna dan tujuan dari penciptaannya. Suatu hari, setelah berminggu-minggu merenung dan belajar, Aidan pergi ke sebuah masjid di dekat kampus. Ia merasa ingin lebih dekat dengan Tuhan, ingin menyembahnya dengan sepenuh hati. Ketika ia menghadap kiblat dan mengangkat tangannya dalam doa, ia merasakan kedamaian yang luar biasa. Semua pertanyaan yang sebelumnya menggelayuti pikirannya terasa terjawab dalam ketenangan hati. Ya Allah, aku bersyukur atas semua pengetahuan yang Kau berikan, baik dalam sains maupun dalam iman. Doanya, aku memohon petunjuk-Mu agar aku dapat terus memahami keagungan-Mu dan menjalani hidup ini dengan penuh hikmah. Aidan merasa bahwa kini ia telah menemukan jalan yang lebih terang. Ilmu pengetahuan dan iman tidak lagi bertentangan, melainkan berjalan beriringan, membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Ia tahu, meskipun alam semesta ini sangat luas dan penuh misteri, ada satu hal yang pasti. Semua ciptaan ini adalah bukti kebesaran Allah, dan kita sebagai manusia hanya bisa memahami sedikit darinya. Aidan tersenyum, merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa pencariannya belum selesai, tapi kini ia memiliki arah yang lebih jelas. Ia ingin melanjutkan perjalanan hidupnya, baik sebagai ilmuwan maupun sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini dengan segala keajaibannya. Lanjutan cerita ini menggambarkan perjalanan batin Aidan yang setelah mengalami pertemuan dengan penjaga ruang dan waktu, mulai menyadari hubungan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Ia menemukan bahwa pengetahuan ilmiah yang ia pelajari di dunia nyata tidaklah bertentangan dengan keyakinannya terhadap keagungan Allah yang melampaui batas-batas ruang dan waktu.